Sebelum kita mulai dialog, pemirsa, Bapak Suci Paus Fransiskus sangat mengutamakan perdamaian antar umat agama. Di saat waktunya yang sangat sibuk, Bapak Suci selalu berusaha bertemu dengan para tokoh agama seluruh dunia. Salah satu tokoh yang diundang berdialog dengan Paus Fransiskus adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada 2020 lalu. Simak kisah Yusuf Kala menceritakan pengalamannya berdialog dengan Paus Fransiskus. Ada suatu acara Zayed Award for Humanity, jadi award untuk kemanusiaan, persahabatan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus dengan Syekh Ahmad Thayyib dari Grand Sheikh Al-Azhar. Saya termasuk juri daripada award itu, karena award itu diinisiasi oleh Paus dan Rektor Al-Azhar, maka kami bersilaturahmi bertatap muka dengan Paus pada tahun Oktober 2020 untuk mendapat pandangan-pandangan tentang perdamaian dan kemanusiaan. Ya, kita saling bertukar pikiran tentang perdamaian pada waktu itu. Waktu itu, seperti saya ingin sampaikan, tahun 2020 puncaknya virus COVID. Jadi semua orang pakai masker. Tapi justru mau ketemu Paus minta semua masker itu dibuka. Jadi kita bertemu, walaupun beliau itu sangat ingin kebersamaan, jadi justru protokolnya sebelum ketemu Paus itu masker dibuka semua. Padahal biasanya kalau orang pejabat tinggi harus pakai masker, beliau tidak, harus minta agar masker dibuka. Jadi kita tidak pakai masker pada puncaknya COVID pada waktu itu. Nah, yang dibicarakan ialah tadi saya katakan tentang perdamaian dan kemanusiaan. Tentu saya menggunakan hal-hal bagaimana apa yang terjadi di dunia ini, apa yang tentunya penghargaan yang saya apresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Paus dan Syekh Al-Azhar, jadi antara Katolik atau Kristen dengan Islam, tokoh Islam di dunia ini, kelas dunia, yang kemudian menghasilkan penghargaan Zayed Award namanya. Dan yang dibicarakan itu bagaimana pandangan beliau tentang kemanusiaan dan bagaimana juga pengalaman kita semua dalam mengatasi kemanusiaan itu. Itu yang dibicarakan pada waktu itu dengan Paus, dan Paus juga sangat concern akan hal-hal konflik-konflik di mana-mana. Jadi beliau betul-betul mengungkapkan pandangan bagaimana perdamaian dunia ini dapat dicapai. Tentu dalam kesempatan itu juga saya sampaikan pengalaman-pengalaman. Sering saya bilang ada konflik, seakan-akan konflik agama, pada sebenarnya itu disebabkan ketidakadilan ekonomi atau ketidakadilan politik. Seperti di dalam Indonesia, di Poso, Ambon, Aceh, sebenarnya itu ketidakadilan politik dan ekonomi yang terjadi menimbulkan orang membawanya ke konflik agama. Jadi bagaimana menghindari itu? Karena kalau konflik agama itu panjang menunya.